Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Ajis kala ia mendaki ke Gunung Sumbing. Namun tujuan mereka mendaki bukanlah hanya sekedar menikmati alam, tetapi ingin mencari uang dengan cara gaib. Sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman berada di posisi yang paling nyaman. Tarik selimut, matikan lampu dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Tahun 2020 adalah sebuah awal baru dalam hidup Ajis, di mana belum lama dia baru saja wisuda dan telah menyandang gelar sarjana ekonomi di belakang namanya. Artinya kini sudah masuk waktunya dia mencari kerja dan membantu perekonomian keluarga, karena selama ini dia hanyalah beban keluarga. Akan tetapi Ajis harus dihadapkan dengan masalah besar, di mana pada tahun itu juga di Indonesia tercinta sedang dilanda sebuah pandemi virus COVID-19. Boro-boro membuka peluang pekerjaan, beberapa perusahaan malah menghentikan sementara para pekerjanya dan ada juga PHK besar-besaran di beberapa pabrik. Kondisi ini jelas menyulitkan siapapun untuk mencari lowongan pekerjaan. Dan benar saja, Ajis mencoba mencari info ke sana kemari, tapi dia tak kunjung menemukan lowongan pekerjaan. Gara-gara itu dia diledek oleh kakak-kakaknya, sampai kakak-kakaknya menjuluki dia dengan sebutan alumni COVID. Habisnya mau gimana lagi? Dia memang wisuda saat virus COVID lagi rame-ramenya diperbincangkan. Ditambah sekarang dia kesusahan mencari lowongan pekerjaan. Makin pusing pikiran Ajis kala itu. Apalagi dia harus mulai menabung untuk masa depannya. Tak terasa Lebaran 2020 sudah lewat. Ketupat di rumahnya juga sudah habis disantap para keponakannya. Akan tetapi Ajis masih belum mendapatkan informasi seputar lowongan pekerjaan. Sehari-hari dia hanya membantu bapaknya di toko sembako milik keluarganya, karena hal itu jauh lebih positif ketimbang hanya rebahan di atas kasur. Sampai sekitar awal bulan Agustus, salah satu teman kuliahnya yang bernama Febri memberikan dia tawaran, di mana Febri mengajak Ajis untuk mendaki ke Gunung Sumbing, supaya mereka bisa merayakan kemerdekaan di atas puncak. Setelah dipikir-pikir, gak ada salahnya juga kalau dia terima tawaran Febri kala itu. Ajis sempat tanya kepada Febri, emang gunung buka? Kan lagi ada virus dan beberapa pendakian bukannya lagi ditutup. Tapi Febri meyakinkan Ajis supaya tidak memusingkan akan hal itu, karena bapaknya Febri punya kenalan orang dalam dan akan diupayakan supaya mereka bisa memuncak di tengah pandemi seperti ini. Ajis agak heran mendengar Febri berkata seperti itu. Namun berhubung malas berdebat dan Ajis sendiri sumpek dengan kegiatan yang hanya itu-itu saja, akhirnya Ajis setuju dengan keputusan Febri dan ikutlah dia dalam pendakian kala itu. Sehingga fix yang ikut berjumlah 6 orang, yaitu Ajis, Febri, Galuh, Rohman, Jeno dan Maulana atau akrab disapa Maul. Mereka putuskan untuk berangkat tanggal 15 Agustus sore hari dari rumah. Titik kumpulnya adalah rumah Febri. Jarak dari rumah mereka ke Gunung Sumbing juga tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 1,5 jam menggunakan sepeda motor. Sudah akan tiba di base camp Garung, karena rencananya mereka memang naik motor dari rumah menuju base camp. Akan tetapi seminggu sebelum keberangkatan mereka sempat terjadi pembahasan kecil di antara 6 orang ini. Entah kenapa tiba-tiba terlintas ide konyol di pikiran salah satu di antara mereka. Karena waktu itu kondisi mereka semua masih berstatus pengangguran, tiba-tiba Galuh mempunyai ide untuk jualan sate gagak di puncak Gunung Sumbing. Mendengar hal itu sebenarnya mereka sudah ketakutan duluan, tapi saat Galuh menjelaskan secara rinci, mereka malah tergiur untuk mencoba. Apalagi ada embel-embel bisa dapat uang dengan cara gaib. Terlepas dari benar atau tidaknya, mereka sendiri terus terang masih ragu. Cuma gak ada salahnya untuk dicoba terlebih dahulu. Kayak semacam modal nekat. Gak sulit bagi mereka untuk mendapatkan burung gagak yang mereka maksud, karena bapaknya Galuh suka sekali memelihara burung gagak. Bahkan di rumahnya ada kandang khusus untuk burung gagak dan di dalamnya berisikan kurang lebih 38 ekor burung gagak hitam. Kalau hanya diambil 2 atau 3 ekor tidak akan ketara.
Nantinya Galuh akan memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa membawa keluar hidup-hidup burung tersebut. Dan lagi-lagi sepertinya kesempatan memang berpihak kepada mereka semua. Sekitar 2 hari sebelum keberangkatan mereka semua ke Gunung Sumbing, orang tua Galuh berangkat pergi melayat ke rumah kolega bisnis bapaknya. Otomatis di rumah sepi dan ditambah kakaknya Galuh juga ada acara ngedate bareng cowoknya. Alhasil sejak jam 9 pagi rumah Galuh tampak sepi. Galuh buru-buru menghubungi kelima temannya untuk membantunya mengambil burung gagak dari kandang milik bapaknya. Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul di rumah Galuh jam 10 pagi. Mereka langsung memulai aksinya. Akhirnya mereka berhasil mengambil 2 ekor burung gagak hitam dan langsung mereka masukkan ke dalam sangkar. Rencananya burung itu nantinya akan disembunyikan di rumah Febri. Hingga tibalah hari keberangkatan. Semua sudah bersiap dengan barang bawaan mereka masing-masing. Sejak jam 3 subuh, Ajis sudah siap dengan membawa semua barang-barang keperluannya. Tak lupa berpamitan kepada kedua orang tuanya dan langsung pergi menuju rumah Febri sekitar jam setengah 5 subuh. Entah kenapa pagi itu Ajis merasa seperti tidak sabar. Tak biasanya Ajis mendaki dengan perasaan seperti ini, persis seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ajis tepislah segala prasangka-prasangka itu dan tetap melanjutkan perjalanan. Jam 5 subuh Ajis sudah tiba di depan rumah Febri. Kala Ajis sedang mengetuk pintu rumah Febri, nggak tahu kenapa Ajis merasa kurang nyaman saat ada 2 mata burung gagak hitam itu menatap ke arahnya. Apalagi mengeluarkan bunyi yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Tahu sendiri kan bunyi burung gagak seperti apa, dan saat itu juga masih subuh. Dan setelah cukup lama barulah Febri keluar dan membukakannya pintu. Ternyata tadi Febri masih mandi, sedangkan di rumah Febri tampak sepi. Karena kedua orang tuanya dan adiknya dari semalam pergi ke desa, Febri sudah terlebih dahulu izin kalau bakal mendaki ke Gunung Sumbing selama 4 hari. Kemudian masuklah Ajis ke dalam rumah Febri. Kemudian Ajis bertanya, "Ini burung-burung kita apain ya, biar dia nggak berisik?" "Tali aja mulutnya," jawab Febri. Terlihat Febri masuk ke dalam dan keluar sambil membawa tali. Tanpa takut dipatok atau bagaimana, Febri mengambil burung itu dan meminta Ajis untuk menali paruh burung tersebut. Baru setelah itu, kedua burung tersebut ditaruh ke dalam tas gunung milik Febri. Kemudian sekitar jam 5.30, semua orang mulai berdatangan satu persatu hingga semuanya sudah komplit. Mereka pun langsung memulai perjalanan menuju base camp sekitar pukul 6 pagi. Perjalanan cukup seru pagi itu. Semuanya saling tertawa satu sama lain hingga perjalanan 1,5 jam sampai tidak terasa. Sesampainya mereka di base camp, tanpa mengurus apa-apa, mereka semua langsung dipersilakan masuk. Karena simaksi mereka sudah diurus oleh bapaknya Febri. Namun ternyata selain bapaknya Febri punya kenalan orang dalam, gak taunya Gunung Sumbing dalam tahap uji coba dibuka kembali sejak awal Agustus. Selama pendakian semuanya berjalan baik-baik saja. Perjalanan menuju ke pos 1 sampai Pestan mereka tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan. Karena hari sudah semakin siang dan panas, mereka putuskan untuk ngecamp di Pestan tapi di bagian bawah. Beberapa menit kemudian 3 tenda berhasil mereka dirikan. Setelah itu mereka semua masuk untuk makan siang bersama dan rencananya pendakian mereka menuju puncak dilanjutkan keesokan paginya saja. Hari itu sementara mereka gunakan untuk beristirahat. Akan tetapi rencana mereka seketika berubah secara mendadak, di mana yang awalnya mereka akan membakar sate gagak di puncak kini berubah. Mereka putuskan untuk membakar sate gagak di daerah Pestan saja. Ide itu tiba-tiba saja muncul ketika mereka selesai makan malam, mungkin sekitar jam 7 malam. Entah kenapa terlihat suasana pada malam itu terasa sepi dan sunyi. Suasana yang membuat mereka berenam jadi merinding gak karuan. Firasat mereka sebenarnya juga sudah merasa tidak nyaman, seolah banyak pasang mata yang mengamati ke arah mereka. Sekitar jam 9 malam mereka mulai melakukan percobaan untuk membakar sate gagak. Terus terang Ajis sendiri tidak paham dengan apa yang ada di pikiran dia dan teman-temannya kala itu, sampai nekat melakukan hal-hal konyol. Padahal kala itu mereka berada di gunung. Di area Pestan bawah itu tidak ada satupun tenda selain tenda milik mereka berenam. Selama di perjalanan mereka juga sempat bertemu dengan hanya satu rombongan pendaki. Dan sepertinya rombongan itu memutuskan untuk ngecamp di area Pestan yang atas. Kembali ke perintilan yang mereka siapkan. Galuh terlihat seperti membuat bakaran sate. Ternyata dari rumah dia membawa arang, pisau daging, dan beberapa tusuk sate.
Lalu setelah selesai menyiapkan bakaran, Galuh membuat seperti lingkaran dari garam. Dari rumah, Galuh memang sengaja membawa garam grosok, atau bisa dibilang dengan garam yang berukuran besar. Dia membentuk lingkaran yang cukup lebar. Lalu Galuh berkata kepada teman-temannya, "Yang mutusin buat gak ikut bakar-bakar atau mentalnya belum siap, langsung masuk ke lingkaran garam itu. Dan jangan pernah keluar dari lingkaran itu. Meskipun kalian mendengar suara-suara ataupun melihat wujud sosok-sosok yang tak kasat mata, jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Kalau kalian melanggar, aku gak nanggung resikonya." Teman-teman yang lain yang mendengar hal itu nyalinya langsung ciut seketika. Akhirnya yang ikut bakar-bakar hanya 4 orang saja. Galuh, Febri, Ajis, dan Maul. Sedangkan Rohman dan Jeno memilih berada di dalam lingkaran. Akan tetapi nanti bagian mereka paling kecil di antara keempat orang ini. Sepertinya Rohman dan Jeno gak keberatan, karena mereka sudah takut setengah mati saat mendengar penjelasan dari Galuh. Singkat cerita, ritual pun dimulai. Mula-mula Galuh mengambil 2 burung gagak itu dari dalam tas Febri. Ajaibnya burung itu masih hidup, meskipun tubuhnya kini mulai lemas. Setelah itu dengan tangan kosong, Galuh langsung mematahkan leher 2 burung itu di hadapan teman-temannya, seakan mempertontonkan adegan sadis kepada anak kecil. Tak ada rasa takut atau rasa kasihan. Tanpa ancang-ancang, Galuh langsung mematahkan leher burung itu. Baru setelahnya, Galuh meminta kepada ketiga temannya untuk membabat habis bulu dari burung gagak tersebut. Hampir 1 jam kemudian, bulu-bulu tersebut berhasil mereka cabut sampai habis. Galuh memotong-motong kecil dan ditusuk menjadi sebuah sate. Terakhir mereka tinggal bakar di atas bara api yang menyala. Dan seketika angin kencang pun datang. Udara sekitar terasa dingin sekali malam itu. Lalu tak lama kemudian turun kabut yang sangat tebal sekali, membuat jarak pandang mereka semua menjadi sedikit sulit. Akan tetapi ada keanehan setelahnya. Lama-lama kabut itu berubah wujud menjadi sesuatu yang asing, dan makin lama mereka semua makin terkejut. Ternyata kabut-kabut itu berubah menjadi wujud sosok-sosok hantu yang khas sekali di Indonesia. Ada sosok genderuwo, kuntilanak, pocong, dan bahkan ada banyak sekali tuyul. Antara takut dan mau menangis, tapi mereka coba kuatkan tekad mereka. Karena apa boleh dikata, semua sudah terlanjur dan ternyata ritual seperti ini memang benar adanya. Aroma bakaran khas daging menyeruak ke indera penciuman mereka. Tak ada satupun dari mereka yang berani menatap sosok wujud-wujud itu. Benar-benar menampakkan wujudnya dengan bentukan yang sangat bervariasi. Kemudian sosok itu seperti menyodorkan sebuah koin emas dan koin itu ternyata seharga 5 tusuk sate gagak yang mereka jual. Pada saat Ajis pegang koin emas itu terasa seperti asli, bukan halu-halu mereka saja. Lalu datang seorang kakek-kakek bongkok yang berjalan sambil membawa tongkat kayu. Wajah kakek itu hancur dan mengeluarkan bau anyir yang sangat menyengat. Lagi-lagi tak ada yang berani menatap sosok kakek tersebut. Kemudian sosok kakek itu menyodorkan sebuah lembaran kain putih dan benang merah. Kakek itu memberitahu supaya koin-koin tersebut mereka simpan di dalam kain itu dan diikat dengan menggunakan benang merah. Dan sebulan setelahnya, tepat di malam Jumat Kliwon, baru mereka boleh membuka ikatan kain tersebut dan mereka baru bisa menjual emas tersebut. Percaya nggak percaya, mereka waktu itu cuma iya-iya aja dan tak lama kemudian sosok-sosok tersebut lenyap begitu saja. Bersamaan pula dengan sate gagak yang kini sudah habis. Saking takutnya mereka putuskan untuk masuk kembali ke dalam tenda dan tertidur. Mereka tidak peduli dengan bulu-bulu gagak yang berserakan. Dan alhamdulillah setelah itu tak ada kejadian-kejadian aneh hingga pagi pun datang. Saat mereka terbangun, mereka semua terkejut ketika melihat bulu-bulu burung gagak yang semalam sudah tak ada lagi, bahkan di depan tenda mereka pun sudah bersih. Tidak terlihat satupun kotoran yang berserakan. Lantas, siapa yang membersihkan ini semua? Namun mereka tak mau berpikir aneh-aneh. Mereka hanya mau sarapan dan lanjut sampai ke puncak. Setelah sampai di puncak, mereka putuskan untuk bermalam lagi di tempat itu dan baru keesokan harinya mereka pun turun. Jadi mereka mengubah rencana ngecamp yang tadinya 4 hari menjadi 3 hari saja. Sebenarnya malam kedua mereka juga merasakan keanehan. Berhubung takut sejak langit mulai terlihat senja, mereka langsung masuk ke dalam tenda dan gak ada lagi yang berani keluar tenda satupun. Karena malam kedua itu mereka semua mendengar cekikikan kuntilanak, tangis seorang pria dan gelak tawa anak-anak, yang sepertinya suara itu berasal tepat di depan tenda mereka. Untungnya keesokan paginya mereka memutuskan untuk turun dan pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, 1 bulan berlalu dan tepatnya di malam Jumat Kliwon, mereka berenam mulai membuka bungkusan kain putih tersebut.
Ternyata wujud emasnya masih sama, seperti emas logam mulia. Karena penasaran ini emas asli atau tidak, mereka pun membawa emas tersebut ke toko emas terdekat. Mereka coba datang ke sana untuk mengecek dan setelah dicek ternyata itu beneran emas. Dan emas yang mereka punya dihargai 95 juta rupiah. Sontak saja mereka berenam terkejut mendengar nominal tersebut. Dan tak pakai lama mereka menjual emas-emas itu. Awalnya mereka ditanya, dapat emas ini dari mana? Dan akhirnya mereka pun menceritakan apa adanya. Dan gak taunya belum lama sebelum mereka menjual emas-emas ini ada juga bapak-bapak yang menjual emas dengan modelan yang sama ke toko emas tersebut. Dan wujud emas itu masih ada sampai waktu itu. Hanya jumlahnya lebih banyak dan dihargai senilai 280 juta rupiah. Ritual yang dilakukan bapak itu pun sama seperti yang mereka lakukan. Bedanya bapak itu sendiri dan sedangkan mereka ramai-ramai. Kemudian bapak itu juga membawa kurang lebih 17 ekor gagak hitam dan dijual bentukan sate kepada sosok-sosok tak kasat mata. Akan tetapi bapak itu kini rumornya menjadi gila. Katanya suka ketakutan gak jelas dan kerap bermimpi buruk. Mendengar hal itu Ajis pun sontak panik. Sebab beberapa hari setelah kepulangan mereka dari Gunung Sumbing, dia kerap sekali mimpi buruk. Awalnya dia berpikir ini hanya mimpi biasa. Tapi makin lama kenapa mimpi tersebut tidak hilang-hilang. Sampai-sampai membuat Ajis malas tidur malam. Alhasil Ajis sudah jarang sekali tidur malam, saking parnonya mendapat mimpi buruk. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil sisi positif dari cerita tersebut. Sisi negatifnya jangan diambil ya. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.